hukum internasional bahwa sampean adalah programmer hitam. Sama dengan BlackBerry juga. Untuk bisa install aplikasi yang ada di BlackBerry harus register. Bayarnya sih nggak begitu mahal, $1 atau $2. Tapi identitas sampean akan dipegang. Gitu. Sementara kalau Windows kan tidak. Jadi sampean membuat aplikasi, teman-teman sampean mau langsung pakai, ya jalan. Tidak ada register siapa yang memakai. Tidak ada informasi siapa yang memakai. Gitu. Oke, waktu kita masih panjang, saya akan cerita ke tema yang lain. Saya ingin ada pertanyaan dulu. Jadi setelah ini saya akan cerita bagaimana sistem komunikasi data, baik data itu resmi maupun data itu tidak resmi. Nah, itu penting bagi sampean sebagai programmer. Jika memang sampai nanti memasuki pasar pemrograman, ya bagaimana kendala-kendala, bagaimana sih sebenarnya sistem informasi data yang ada, baik lewat internet maupun komunikasi data yang lain. Gitu. Oke, monggo. Satu, wah, karena dipaksa tanya jadi sampai selalu banyak bertanya dari sini dulu. Terima kasih Pak. Saya mau bertanya Pak, kan kalau ada virus pasti ada antivirusnya. Ketika antivirus itu dinyalakan, apakah virus-virus itu dapat bersih dengan totalnya? Terus yang kemudian itu, kenapa virus kan kita misalnya cuma buka cipek, tapi ternyata itu virus itu dapat memperlambat kerja semua sistem gitu loh Pak. Ya, dulu ya. Yang pertama tadi apa gimana? Apakah antivirus dapat membersihkan virus sendiri? Ya, antivirus itu sebenarnya adalah cara saja ya. Jadi apakah antivirus itu segala-galanya? Tidak juga. Jadi kalau sampean pingin komputer sampean tidak terkena virus, ya jangan pernah disentuhkan oleh apapun. Sebenarnya itu kan paling inti ya. Jadi jangan pernah ada flash disk, jangan pernah ada itu. Jangan pernah itu. Terus ada orang yang mengatakan di sisi server pengamanan terhadap virus yang paling baik adalah hardening, maksudnya di blok. Jadi port yang dibuka hanya port-port tertentu saja. Gitu. Oke. Sekarang kalau misalnya komputer pribadi yang dimana di situ ada flash di situ connect ke internet, sampean buka halaman-halaman yang tidak jelas, begitu, dia akan masuk. Kemudian bagaimana antivirus? Antivirus itu tugasnya adalah memproteksi yang extend dan mencoba ketika sampean membuka file, membuka folder, itu harus ditangani oleh antivirus dulu, itu dicek sebelum dieksekusi oleh sistem. Gitu. Jadi ketika saya ngeklik ternyata itu filenya adalah virus, nanti itu biasanya antivirus yang pinter, yang kadang-kadang saya harus beli gitu. Itu dia akan memprotek, begitu. Nah, terus bagaimana dengan cara membersihkan? Sampai melakukan scanning gitu ya. Sampai melakukan scan, dia itu punya library, dia punya pustaka. Jadi ketika sampai punya antivirus Madap, sampai punya antivirus Norton, sampai punya antivirus yang lain-lain gitu, itu beda-beda hasilnya. Tergantung daripada library yang dia punya. Makin profesional antivirus itu, maka library-nya makin banyak dan makin dia bisa mendeteksi apa saja. Kadang-kadang virus-virus lokal itu malah tidak terdeteksi, gitu, karena dia punya strategi-strategi yang lokal, gitu ya. Nah, apakah kemudian artinya antivirus bisa memberikan semua? Tergantung library-nya. Oke. Bukankah Windows sendiri itu sudah punya proteksi sendiri ya Pak? Oh ya jauh lah. Jadi Windows sebenarnya tidak boleh berjalan dari hulu ke hulu ya, dari hulu ke hilir. Hulu ke hilir. Jadi semuanya ditangani oleh Windows sehingga akhirnya yang lain tidak bisa bisnis. Dulu ketika Windows itu browser saja itu beli. Ya, ketika zamannya Windows zaman dulu kala. Ada Netscape, ada macam-macam gitu. Ketika Windows mengeluarkan Internet Explorer, Netscape gulung tikar. Karena orang tidak ada yang beli Netscape karena tidak ada Internet Explorer, meskipun sekarang nggak ada yang pakai gitu kan. Gitu. Yang pertama Windows pernah disomasi untuk tidak boleh dari hulu ke hilir semuanya ditangani oleh dia dan itu digratiskan. Orang beli Windows akhirnya semuanya dia dapat, yang lain nggak bisa bisnis. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, antivirus yang ada
itu seringkali melakukan sesuatu yang lebih detail, lebih banyak daripada yang dilakukan oleh Windows operating system sendiri. Jadi sekarang ini profesional aja. Windows bercerita tentang bagaimana membuat sistem operating system itu sendiri. Gitu. Jadi Windows tidak perlu sampai detail menjalankan operasi grafis seperti Oracle, seperti grafis yang lain itu Windows juga membuat. Wah, kerepotan. Dia membuat operating system aja itu sudah terengah-engah gitu kan. Terus nggak usah mikir yang lain biar orang lain yang mikir. Gitu. Dia hanya fokus untuk membuat operating system, sebuah mantra-mantra yang sangat banyak, sebuah fungsi-fungsi yang sangat banyak untuk aplikasi-aplikasi bisa berjalan di atas dia. Begitu. Ya. Kalaupun misalkan ada antivirus, kalau sampai merasa aman dengan proteksi yang ada di Windows asli, wah itu nggak mungkin. Ada memang proteksi sederhana dari Windows ya, tapi sangat jelek. Kalau perlu misalnya pakai antivirus ada dari Windows, pakai Essential itu sebenarnya antivirus sendiri, tapi memang khusus untuk untuk Windows, tapi menurut saya sih masih sering bolong. Ya, dibandingkan dengan ketika kita beli ya. Rata-rata sekitar kemarin saya beli antivirus itu 400.000 itu 3 user per tahun. Terus pertanyaan kedua tadi, mengapa virus dapat memperlambat pekerjaan Pak? oh ya pastilah. Jadi apakah memang sampai terasa lambat atau tidak tergantung daripada seberapa jauh eksekusi virus tadi. Jadi ketika virus itu jalan pasti dia akan mengganggu ya, memori sampai kepake, terus kemudian harddisknya terganggu karena memang dia melakukan eksekusi banyak hal meskipun hidden proses. Jadi bukan karena masalah sampai buka JPEG, sampai buka ini bukan masalah itu, karena sistem secara keseluruhan dia itu sudah berjalan dan sampai nggak tahu sebenarnya dia itu sedang melakukan macam-macam. Nah, itu yang membuat sistem menjadi lambat. Bukan karena sampai membuka itu. Karena memang sistem sampai sudah kena dan dia sudah berjalan. Ketika dia sudah berjalan maka dia melakukan eksekusi banyak hal yang sampai tidak tahu. Paham? Sehingga akhirnya terkesan memori sampai tiba-tiba kok sering habis, harddisknya tiba-tiba kok sering kepake, gitu. Itu virus. Jadi kalau sampai nggak buka apapun tiba-tiba harddisknya sering nyala, itu virus. Ya, prosesnya juga langsung tinggi gitu Pak. Ya. Ya, karena memang kepake. Oke, selanjutnya mungkin sini ya. Pak, saya mau nanya bagaimana sebuah antivirus itu bekerja dalam men-scanning sama mendelete virusnya itu, Pak? Scanning tadi kan sudah saya ceritakan ya, bahwa scanning itu dia ngecek apakah header, footer, apakah kemudian eksekusi ini akan melakukan eksekusi yang berbahaya. Dia punya library ya. Jadi kalau misalkan sama buat aplikasi yang tiba-tiba memberi servis pada yang lain, itu pasti akan dihentikan sama atau ditanyakan oleh antivirus. Jadi dia punya library, dia punya pustaka yang sangat banyak untuk setiap file itu dilihat dia sebenarnya mau ngapain file ini. Jadi file ini mau menjadi servis, mau mengirim data, file ini mau menghapus data, file ini mau melakukan rename, file ini mau melakukan apa. Nah itu antivirus biasanya sudah punya library-nya untuk mendeteksi sebenarnya ini mau ngapain. Gitu. Jadi setiap file itu akan dicek berdasarkan library yang dia punya. Gitu. Itu yang melakukan scanning ya. Jadi ketika dia membuka file satu persatu ya dilihat itu. Dan virus yang sangat bagus itu zip itu pun dibongkar di dalamnya. Gitu. Oke. Selanjutnya makin ke sana dulu. Ya. Bagus. Virus bom sama trojan secara kerjanya gitu. Gini, nggak usah detail-detail gitu. Jadi virus itu kan punya strategi saja gitu ya. Mau trojan mau apa itu kan strategi virus. Ada strategi virus yang diam saja nunggu sampai pada tanggal tertentu kemudian diaktif. Itu kan sebenarnya strategi permainan jadi para pembuat virus gitu kan. Ada virus yang dia tugasnya adalah mengirimkan informasi-informasi saja virus backdoor dan sebagainya. Jadi apa bedanya macam-macam, ada spy, ada trojan, macam-macam itu sebenarnya adalah program nakal yang harusnya sampai itu tidak menginginkan itu gitu. Intinya gitu aja. Ya. Sampai lihat sendiri, sampai klasifikasi sendiri sebenarnya masing-masing itu punya. Ini kan hanya
ya permainan menurut saya, permainan dari para programmer virus ya. Sampai juga bisa membuat klasifikasi sendiri. Saya ingin virus yang muncul pada saat dia menekan huruf E gitu. Ya itu terserah kita, gitu kan. Saya ingin virus itu muncul, virus itu diam sampai suatu saat dia connect ke internet, baru dia kemudian akan melakukan pengiriman data, membuang data sampai ke sana. Itu hanya strategi. Kenapa? Cara kerjanya juga beda, pasti beda. Jadi cara kerjanya pasti disesuaikan dengan apa yang dia inginkan. Ya. Ada virus spy yang dimana sampai tidak sengaja tiba-tiba kamera sampai itu jalan. Itu sampai tidak tahu bahwa sampai itu dimonitor dari tempat yang jauh. Ya, sampai tidak tahu. Ada sebuah virus yang